Gender kita hari ini edisi Kamis 7 Juli 2022. Dan di siang hari ini kita akan membahas terkait parenting berkualitas melahirkan generasi berkarakter. Dan saya tidak sendiri, saya sudah kedatangan narasumber saya ini yang luar biasa di studio Pro 1 RRI Makassar dari BKOW Provinsi Sulawesi Selatan ya. Baik, saya langsung menyapa atau memperkenalkan beliau-beliau dulu nih ya yang sudah bersama kita dengan tema yang atau topik kita yang siang hari ini mudah-mudahan bisa Anda simak melalui FM 94,4 di streaming kami di website rri.co.id serta yang menggunakan fitur RRI Play Go di smartphone Anda. Juga yang mendengarkan ataupun menyimak perbincangan kita di fanpage Facebook kami Pro 1 RRI Makassar atau di kanal YouTube kami di RRI Makassar juga nih ya. Baik, yang pertama narasumber saya ada Ibu Profesor Dr. Insinyur Ici Diana Daud MSI ya. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Ici. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Selamat kabar pagi. ini Bu? Baik sekali, alhamdulillah. Pendengar dimanapun berada, beliau ini adalah Wakil Ketua BKW Sulawesi Selatan Bu ya? Ya betul. Mohon dikoreksi kalau saya salah nih. Baik, kemudian tamu yang kedua ada Ibu Nimade Happy Wahyuni SE ya. Selamat pagi Ibu Nimade. Selamat pagi. Apa kabar juga nih Bu Nimade? Luar biasa. Luar biasa, semangat ya. Kenapa pagi? Walaupun siang biar semangatnya terus kayak pagi gitu. Betul. Ya. Beliau ini sekretaris bidang pembinaan mental dan agama, benar Bu ya? Betul. Dari BKW Sulsel juga nih. Wah, luar biasa nih. Jadi beberapa pekan ini pendengar, pengaruh utamaan gender ini memang mendatangkan atau kedatangan tamu-tamu yang istimewa dari BKW Sulawesi Selatan karena memang ada misi bagaimana bersama memberikan informasi kepada masyarakat ya terkait program-program pemerintah yang melibatkan begitu ya organisasi-organisasi perempuan ya biar masyarakat di luar sana ini tahu ya bahwa ada nih program begini, ada rupanya orang-orang yang luar biasa di balik program-program atau suksesnya program-program pemerintah gitu ya yang tergerak berasal dari ibu-ibu dari BKOW juga nih ya yang latar belakangnya tentunya beragam tapi satu visi dan misi kepada masyarakat. Betul sekali. Itu yang kita bicarakan tentang parenting berkualitas melahirkan generasi berkarakter Ibu ya. Kalau tadi mungkin dari semalam sih saya cari-cari tahu nih parenting ya berkualitas. BKOW atau Badan Kerjasama Organisasi Wanita ya. Saya kasih pengantarnya dulu nih untuk Anda pendengar dimanapun berada mungkin baru dengar atau baru gabung nih. BKOW itu apa sih ya? BKOW nanti dijelaskan deh dari narasumber kita sebagai pengantar kita di kesempatan pagi hari ini di ruang dengar Anda dalam membahas nanti soal parenting. Oke, saya ke Ibu Profesor Dr. Insinyur Ici Diana Daud dulu nih. Mungkin diperkenalkan dulu Bu, BKOW Sulawesi Selatan ini apa sih sebenarnya? Ya, mungkin ya ada pendengar kita atau masyarakat yang baru bergabung hari ini nih, baru dengar nih BKOW apa itu ya? Ya, jadi BKOW itu Badan Koordinasi Organisasi Wanita Indonesia dan di Sulawesi Selatan itu diketuai oleh Bapak Ibu Dr. Haja Apiati Amin Sam, istri dari mantan Gubernur Sulawesi Selatan masanya. Jadi di sini bergabung semua organisasi-organisasi wanita yang ada di Sulawesi Selatan. Oh, jadi bukan hanya BKOW sendiri, ada organisasi-organisasi lagi yang masuk di situ. Jadi berarti sebagai payung besar, rumah besar ya? Ya, rumah besar dari semua organisasi. Tetapi ada juga person-person, individu-individu yang sangat memperhatikan tentang perkembangan perempuan di Sulawesi Selatan, maka dia akan bergabung. Dia dipersilahkan bergabung, begitu. Terus hubungannya BKOW dengan acara hari ini, tentu kita mengetahui bahwa budaya patriarki kita itu menempatkan perempuan-perempuan di sektor domestik. Jadi perempuan-perempuan dalam hal ini istri akan sebagai mitra dengan suaminya untuk membina
anak-anaknya, calon generasi. Jadi hubungannya dengan itu, maka BKW ini berinisiatif akan memberi pencerahan kepada semua ibu-ibu yang dalam hal ini seorang istri, ibu dari anak-anaknya, itu untuk bagaimana sebenarnya sih parenting skill itu. Jadi untuk membina, mendidik anak-anak, mengasuh, itu kan harus ada keterampilannya. Supaya tujuan-tujuan yang kita ingin hasilkan secara skala besar, menghasilkan penerus bangsa, itu bisa tercapai. Tetapi untuk keluarga sendiri, anak-anak itu bisa berhasil dengan cita-citanya. Karena orang tua kan memang anak-anak adalah titipan orang Tuhan ya. Untuk orang tua. Jadi amanah itu harus dijalankan dengan baik. Makasih. Dan juga mungkin orang-orang yang berkecimpung di dalamnya ini punya knowledge, punya pengetahuan yang bisa dimanfaatkan untuk masyarakat ya. Sharing untuk dari keluarga sendiri sudah bisa dijalankan, mungkin bisa nih menjadi ion positif bagi masyarakat. Bagaimana sih sebenarnya yang baik gitu. Betul. Dan jeleknya gimana gitu. Betul. Ya. Okay. Apalagi kondisi sekarang ini kan banyaknya isu-isu negatif, ya, penyakit-penyakit sosial. Itu yang harus kita antisipasi supaya anak-anak kita bisa menjadi anak yang benar. Oke, itu menjadi salah satu visi ataupun keinginan dari BKOW sendiri begitu juga ya, yang bagaimana hal ini menjadi perhatiannya dalam program-program kerjanya tentunya ya, berbagai bidang termasuk bidang pendidikan dalam parenting ini. Gitu ya. Betul. Oke, kita sudah jelaskan bagaimana sebenarnya BKOW itu, kemudian kita ke parentingnya juga ini, ilmu parenting berkualitas melahirkan generasi berkarakter. Mungkin orang taunya parenting aja nih ya, orang tua, bagaimana menjadi orang tua yang baik, mendidik anak. Seperti itu saja mungkin masyarakat awam melihatnya. Tapi untuk melahirkan generasi yang berkarakter tentunya punya rumus, punya jalannya, punya way-nya sendiri Bu ya. Ini gimana nih yang BKOW punya sudut pandang sendiri. Bagaimana mencapai generasi berkarakter itu tercapai dengan caranya BKOW, digandeng siapakah, melibatkan siapakah begitu, atau out of the box, out of rule yang biasanya mungkin dari sekolah saja, tapi kan pasti ada ramuan istimewa juga ini dari gandengan program-program yang ada. Ya, tentunya kami sebagai pengurus BKOW ini di mana anggota-anggotanya adalah juga organisasi perempuan, kita akan sama-sama bekerja sama dengan tentu pemerintah, terus organisasi non pemerintah, ya, dengan semua pihak-pihak yang mempunyai mempunyai keinginan untuk menghasilkan generasi baru. Tentu kita akan masuk mulai dari tingkat keluarga, masyarakat, dan bangsa ini sendiri. Demikian. Oke. Mungkin untuk Ibu Nimade Happy Wahyuni nih ya, yang selalu happy nih Bu ya. Oke. Meneruskan mungkin tadi penjelasan dari Ibu Prof ini. Dari sesi pembinaan mental dan agama, mungkin bidangnya Ibu Nimade nih di lapangan. Di lapangan seperti apa nih aplikasinya? Aplikasi kita sambungkan dengan parenting ini sendiri kan. Parenting itu mungkin saya akan jelaskan, parenting itu adalah pola asuh orang tua kepada anak. Setiap orang tua mempunyai karakter dan cara mengasuhnya yang berbeda-beda. Dan di sini selama saya juga seorang ibu yang memiliki 3 putra-putri. Kebetulan yang harus kita perhatikan dalam pola parenting itu yang pertama itu usia. Jadi usia anak betul. Pola asuh harus dinamis sejalan dengan pertumbuhan anak tersebut. Jadi tidak bisa kita samakan anak batita, anak balita, SD, SMP, SMA dan kuliah itu berbeda cara mengasuhnya. Kedua itu kita pahami kebutuhan dan kemampuan anak. Karena orang tua itu kadang-kadang membandingkan, coba lihat anak si A, sudah jadi ini, ranking ini, kamu tidak. Padahal setiap anak itu mempunyai karakteristik dan minat yang berbeda. Itu yang kedua, kita harus memperhatikan dari kemudian orang tua itu harus kompak. Yang maksud saya kompak di sini suami istri. Apabila
si bapak menasehati, ibu jangan membela kesalahan anak, tapi harus sama visinya dengan si bapak. Karena kalau kita tidak kompak, si anak itu akan mengikuti yang lebih nyaman untuk dia, padahal belum tentu. Jadi di sini ketiga itu harus kekompakan suami istri dalam mendidik seorang anak. Yang keempat itu perlu contoh yang positif dari orang tua kepada anak. Seperti misal orang tua kan sering begini mengeluh, anak saya main gadget terus, kamu kapan belajarnya? Kamu bohong. Padahal kita sebagai orang tua pada saat kita berinteraksi dengan anak, handphone di tangan tidak berhenti. Mencontohkan itu mencontohkan, sendiri. mencontohkan Kan hal peniru, negatif, betul. Jadi orang tua itu betul-betul harus memberikan contoh yang positif. Terus yang kelima itu komunikasi dua arah. Orang tua tidak boleh mendikte anak, tetapi kita belajar mendengar apa maunya anak dan anak belajar mendengar apa mau orang tua. Di sini yang saya maksud dengan komunikasi dua arah iya. Kemudian dilanjutkan dengan disiplin. Setiap orang tua harus menerapkan disiplin kepada anaknya. Dan disiplin itu tidak secara otomatis SMP baru kita ajarkan, enggak. Ya dari kecil. Bagaimana kita mengajarkan mereka makan dengan sendiri waktu mereka masih batita, seperti begitu. Terus yang ketujuh itu konsisten. Konsisten itu erat kaitannya dengan aturan. Misalnya begini, kamu boleh makan es krim setiap hari Sabtu dan Minggu ya nak. Jadi kenapa mama dan kita harus menjelaskan kepada anak kita misalnya, nanti amandel, nanti sakit. Tapi kita harus konsisten Sabtu dan Minggu. Jadi itu anak akan terbiasa. Berarti kalau di luar itu saya tidak boleh. Jadi secara otaknya secara di bawah sadarnya itu mindsetnya akan terbentuk. Ya, itu 7 hal yang harus diperhatikan dalam mengasuh anak. Jadi mental mereka akan sehat, psikologi mereka akan sehat dengan melakukan percakapan dua arah yang saling menghargai. Anak-anak pun akan berani mengeluarkan pendapatnya sendiri. Seperti begitu. Artinya juga di sini peran orang tua lebih multifungsi lagi, betul. lebih multi talent lagi gitu ya. Betul. Biasanya kan dibebankan hanya kepada ibu. Iya, gitu ya. Bisa. Ayah bekerja. Gitu iya. kan. Ada yang salah, ayah cuma taunya beres gitu ya. Kalau anaknya juara, anaknya papa. Paling cuma cekokin hadiah aja gitu ya. Ya, tapi pembinaan di dalamnya itu kan ini mungkin tradisi, kebiasaan kita katakan orang tua, gayanya mendidik orang dulu begitu dengan sekarang kan sudah berbeda, beda zaman. Itu ya mungkin ini maksudnya ya. Iya. Lebih spesifik. Lebih spesifik, iya. Karena persaingan atau mungkin kebutuhan anak itu masing-masing sudah berbeda. Dari setiap tahun aja sudah berbeda, apalagi setiap anak. Anak 1 dengan anak 2, anak 3 dan seterusnya sangat berbeda. Mereka mempunyai karakteristik, punya kemauan, punya kecerdasan intelektual yang berbeda, punya hobi dan bakat yang berbeda. Jadi orang tua itu betul-betul tidak boleh membandingkan anak satu dengan yang lainnya. Seperti saya selama ini mendidik anak saya seperti begitu. Jadi ada keadilan begitu di dalamnya. Iya. Sudah diajarin dari itu, tidak boleh beda-bedain. Dan itu kan nanti jadi kayak tadi bilang mindset, jadi nanti akan jadi pola dia kalau keluar ke kehidupan yang lebih begitu juga akan bersikap seperti itu juga ya. Betul. Baik. Nah, itu secara pribadi nih orang tua dalam keluarga, dalam lingkup keluarga. Nah, yang untuk dibawa ke masyarakat dalam bidang pendidikan, khususnya menyentuh cara parenting berkualitas ini dari media BKOW itu seperti apa ini Bu? Bisa dijelaskan mungkin Pak Ibu Prof. Jadi terima kasih, saya jelaskan bahwa kami sudah melakukan pertemuan-pertemuan. Setiap bulan itu ada pertemuan, dan kami akan menempatkan semua narasumber-narasumber yang bersifat yang dalam topik-topik seminar itu adalah bagaimana melakukan pencerahan kepada para pengurus atau wakil dari
organisasi wanita yang ada di BKUW yang nanti mereka akan menyebarkan kepada semua anggotanya gitu. Jadi bagaimana cara, jadi nanti narasumber itu adalah ada yang testimoni bagaimana dia punya keberhasilan dalam menghasilkan anak yang sarjana yang mendapat prestasi-prestasi, dan di samping itu kami juga akan mengundang pemuka-pemuka agama atau tokoh-tokoh masyarakat yang bisa menyampaikan bagaimana cara mendidik anak yang benar dalam tanda kutip. Jadi akan ada FGD, akan ada Sri Loka yang demikian untuk menghasilkan fasilitator atau tutor di tingkat masyarakat, di tingkat keluarga. Dan siang ini RRI sudah membantu kami untuk menyebarkan bahwa bagaimana sebenarnya parenting yang berkualitas. Jadi tidak merubah begitu ya. Masyarakat itu yang tadinya mungkin sudah melaksanakan atau menjalankan metode mendidik anaknya yang seperti biasa yang lalu begitu, tidak langsung menjustifikasi Anda salah begitu, tapi sebaiknya beginilah, lebih ke hati mungkin Bu ya. Jadi dari top down ke kader nanti jadi jadi tutorial ke lapangan begitu ya. Dan realitasnya kan selama ini para orang tua ayah dan ibu itu merasa bahwa pada saat anaknya ada di sekolah itu cukup pendidikan. Padahal sebenarnya di luar sekolah itu yang paling utama ya. Bagaimana caranya kita mengasuh atau mendidik anak. Jadi materi-materi itu antara lain yaitu bagaimana 100 hari kehidupan janin di dalam rahim ibu itu juga masuk, karena di situ anak-anak sudah mulai janin kita ini sudah mulai dipersiapkan. Jadi itu semua yang sebenarnya para orang tua atau para calon ibu belum mengetahui, itu yang akan kami cerahkan dengan caranya berjenjang, yaitu mulai dari BKUW, pengurus BKUW kita membuat satu topik seminar dan mengundang wakil-wakil dari setiap organisasi yang ada sebagai anggota dari BKUW, dan itu akan berlanjut terus sampai ke bawah ke tingkat keluarga, ke tingkat anggota. Jadi umumnya gitu. Ya, mungkin menelisik juga nih. Mungkin sebelum pandemi, sejak pandemi saja nih ya, Bu. Itu kan dikatakan faktanya tingkat kekerasan terhadap anak begitu ya, dari orang, tapi dari dalam keluarga sendiri itu meningkat pesat selama pandemi. Apakah itu juga menjadi momentum dari BKUW sendiri juga untuk mengambil peran-peran penting ini untuk generasi ke depan? Ya, itu salah satu yang mendorong BKUW mengambil momen ini, karena kita ketahui memang yang terjadi kan banyak sekali hal-hal negatif akibat adanya pandemi COVID-19, akibat adanya pelarangan atau untuk keluar rumah sehingga menyebabkan antara ibu dan ayah yang biasanya sibuk di luar terus tiba-tiba harus tinggal di rumah, bertemu dengan anak-anak yang juga tidak sekolah, tidak bisa ke sekolah, maka itu bertemulah itu. Sebenarnya itu momen itu sebenarnya positif ya, bahwa akan lebih banyak kuantitas pertemuan ya. Tetapi ternyata itu menjadi tidak nyaman untuk mereka. Ya, untuk mereka itu kita alami sendiri pasti. Jadi oleh sebab itu momentum itu kita akan memberikan kepada semua anggota-anggota BKUW bahwa kita harus mulai mempersiapkan bagaimana pola asuh yang benar. Jadi sebenarnya memang kan kita harus ajarkan kepada anak-anak bagaimana cinta damai, cinta kepada sumber daya alam ya. Cinta kepada sesama dan cinta kepada orang tua. Ya, demikian. Itu yang digaungkan begitu ya oleh BKUW juga di dalamnya. Waduh, luar biasa. Memang menjadi perhatian semua pihak. Nah, ini tentunya BKUW tidak tinggal diam Bu ya gitu ya. Walaupun mungkin kalau kita ketahui ya, mungkin dari pemerintah sendiri punya program-program. Nah, bagaimana
agar upaya dari BKUW atau niatnya BKUW ini terkait melahirkan generasi-generasi berkarakter, mungkin kepada Ibu Nimade ini seperti apa ini Bu bersinerginya ya untuk memasukkan mungkin virus-virus untuk menghasilkan generasi berkarakter ini dalam program-program pemerintah, khususnya mungkin kalau ada pendidikan kita saat ini mungkin. Oke. Saya rasa BKOW itu kumpulan wanita-wanita hebat. Itu yang pertama. Karena saya lihat dari percakapan kita, dari cara kita berbicara dengan satu dengan lainnya saling menghargai. Dan saya yakin dalam membentukan generasi muda yang berkarakter, membutuhkan parenting yang luar biasa. Dan sebagai orang tua untuk mewujudkan anak yang mempunyai karakter, orang tua itu harus mempunyai mental yang luar biasa. Kedua, tenaga. Karena saya perhatikan semenjak pandemi, orang berkumpul suami istri dan anak, karena anak-anak sekolah online, orang tuanya pasti tingkat stresnya tinggi, dan disitulah mental dibutuhkan. Bagaimana makanya saya menciptakan suasana rumah yang nyaman, yang bersih dan saling menghargai. Saya tidak pernah berkata kasar kepada anak-anak. Bagaimana saya menciptakan suasana rumah, betul-betul rumah untuk pulang anak-anak. Seperti begitu. Jadi selama pandemi, karena saya belajar dari BKUW, kita berorganisasi dengan segala macam karakter. Mental kita itu kadang-kadang kita tidak boleh ego, tidak boleh turun, tapi kita harus saling menghargai. Nah, di rumah saya terapkan kepada suami dan anak-anak, di mana sebagai seorang ibu dan sebagai seorang istri, kita harus mempunyai mental yang bagus agar mampu pola asuh yang kita harapkan itu betul-betul terwujud kepada anak-anak kita. Karena pola asuh yang seperti saya bilang, yang 7 yang harus dilakukan dalam mengasuh orang tua itu, tujuannya itu akan membentuk dasar kepribadian anak. Mulai dari konsep dirinya, kemampuan menyelesaikan masalah, dan juga pembentukan keterampilan untuk kecakapan hidup. Jadi betul-betul anak pada saat waktunya belajar, kasih mereka belajar, jangan kita pas anak belajar online, bahkan kita sering dengar anak belajar online tidur, atau anak belajar online main game. Dan kita sebagai orang tua pada saat anak belajar online, kita tidak boleh, nak tolong sapu yang di sana, nak tolong misalnya beli sayur keluar. Kan kadang-kadang orang tua menganggap, oh anaknya, padahal kita mindsetnya kita tidak boleh berubah. Kalau mereka online, mereka itu sekolah. Biarkan mereka fokus. Cuman kebanyakan orang-orang tua, yaitu berpikirannya persis kayak anak mereka. Pas online tidur atau game atau mengerjakan hal lain. Makanya kalau saya perhatikan untuk menghindari semakin bodohnya anak-anak kita, pada saat online, biarkan mereka belajar online dengan fokus. Sedangkan kalau bapaknya pada saat kerja online pun, ya kita tidak boleh ganggu. Seperti kerja di kantor seperti biasa. Seperti itu yang saya terapkan. Artinya dimulai dari keluarga itu diterapkan. Bagaimana membiarkan mereka dulu fokus nih pada fungsinya masing-masing dulu gitu ya. Misalnya belajar ya belajar. Kalau memang waktunya istirahat ya istirahat dulu gitu ya. Persis waktu offline, bagaimana offline, pas mereka makan siang baru mereka datang, seperti begitu saya perlakukan. Tapi kan di sini ada sedikit perubahan lagi nih Bu. Mungkin kan sudah dibuka di mana-mana nih ya, sekolah pun sudah offline lagi gitu. Perubahan aktivitas lagi nih. Agak berubah lagi kembali ke rutinitas awal. Tapi itu agak mager lagi nih bagi ibu-ibu atau orang tua. Waduh, kembali sibuk lagi nih. Tadinya pengen di rumah terus lagi. Akhirnya sibuk lagi, harus beraktivitas keluar, antar jemput anak, sekolah, les dan sebagainya, itu kembali dibuka kan seperti itu. Ini ada perubahan mental lagi, ya, kesiapan mental lagi nih untuk kembali beraktivitas. Nah itu juga menjadi sebuah masalah lagi kan, banyak lagi yang tadinya sudah stres di rumah, stres lagi di jalan gini. Kalau saya kan sebelum pandemi kita kan sudah terbiasa dengan offline, antar jemput anak sekolah, mengerjakan semuanya, bisa berbelanja keluar. Nah pada saat kita online, kita menyesuaikan online bagaimana semuanya harus dilakukan. Sekarang kan kembali offline, secara logika akan lebih mudah lagi, karena kita kan tinggal melakukan rutinitas
yang dulu pernah kita lakukan. Kita akan flashback lagi, alam bawah sadar kita akan flashback lagi. Artinya kita sudah terbiasa dengan Sudah itu terbiasa, ya. jadi Tinggal memulainya lagi. kayaknya lebih sulit ya dari offline ke online. Itu lebih betul, karena dalam hidup kita kan tidak pernah kan, dalam hidup kita ini pandemi ini betul-betul baru saat ini menghantam dunia. Makanya kalau kita offline lagi kayaknya akan lebih mudah Pak, karena semua aktivitas, semua ritme pernah kita lakukan. Oh seperti begini, seperti itu Pak. Ya. Jadi jangan dianggap sebagai beban begitu ya. Betul. Biasanya ini langsung berubah lagi nih. Waduh, sekolah lagi anak-anak semua nih, bakal tambah lagi nih pekerjaan, harus keluar gitu sebagainya. Tapi itu menjadi tantangan tersendiri, dan itu ya kembali lagi kalau memang kita pengen menghasilkan tadi visi atau capaian kita melahirkan generasi berkarakter, ya harus tetap ikuti iramanya gitu. Betul, ya. kita harus berubah. Kalau kita tidak berubah, kita tidak akan berkembang. Kan begitu terus. Iya. Baik, tapi saya masih akan lanjut dulu pembicaraan kita ya. Dan saya ajak juga pendengar-pendengar kita mungkin di masyarakat Makassar, ya, di luar Makassar, di Sulawesi Selatan ataupun Sulawesi Barat mungkin yang lagi menyimak perbincangan kita, parenting berkualitas melahirkan generasi berkarakter. Bersama narasumber kita yang luar biasa ini dari BKW Sulawesi Selatan. Ada mungkin yang Anda ingin tanyakan, mungkin kiat-kiat motivasi untuk Anda sebagai orang tua, bagaimana mendapatkan ataupun menghasilkan yang dinamakan generasi berkarakter ini, boleh gabung nanti di 0821 3333 9440, atau komennya juga bisa disematkan begitu ya di WhatsApp kami 0821 3333 9440, di fanpage Facebook Pro 1 RRI Makassar, boleh gabung juga ya komennya di sana. Terima kasih nih, ada yang oke. Ibu siapa nih? Ermi Hasan ya. Sukses untuk yang bertugas dan juga ibu-ibu narasumber yang hadir di studio. Oke, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Oke, saya akan break dulu Bu. Kita nikmati dulu beberapa informasi ini dan juga satu buah lagu ini. Lampu kuning. Lagi merah nih. Masih bisa tancap gas nih. Pasti bisa. Gaspol. Aman. Oh, lampu merah berhenti. Lampu hijau jalan. Lampu kuning gaspol. Nggak gitu. Lampu kuning itu artinya kita harus berhati-hati. Tapi tadi kan ayah gaspol. Anak adalah peniru yang ulung. Dira, berapa kali harus Mama bilang jangan main gelas? Iya, maaf, Ma. Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya? Maaf, Pak Dira nggak sengaja. Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar. Berdua denganmu
Oke, pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih bersama kami di Pengaruh Utamaan Gender siang hari ini ya. Amindah, hadiah terindah ya. Kalau bagi orang tua, anak adalah hadiah terindah dan harapan besar setiap orang tua adalah nanti anak-anaknya menjadi anak-anak yang sukses ke depannya, begitu Bu ya. Nah, masih bersama narasumber-narasumber kita dari BKW Sulawesi Selatan, Ibu Profesor Dr. Insinyur Ici Diana Daud MSc, Wakil Ketua BKW Sulsel, Nimade Happy Wahyuni SI, Sekretaris Bidang Pembinaan Mental dan Agama. Kita berbicara atau lanjut terkait parenting berkualitas, melahirkan generasi berkarakter. Anda juga bisa bergabung di line telepon interaktif kami 0821 3333 9440. Mungkin pendengar-pendengar kita ini khususnya mungkin orang-orang tua di luar sana yang pengen nih tanya-tanya soal bagaimana menjadi orang tua yang bagaimana punya trik tips ya yang berkualitas untuk melahirkan generasi-generasi berkarakter yang dibahas siang hari ini. Anda boleh gabung ya di 0821 3333 9440. Nah, kalau ada mungkin pertanyaan apa harapan Anda terhadap anak-anak ya, tentunya jawabannya beragam ya, mulai ada pengen menjadi orang yang pintar, tidak nakal, membanggakan orang tua dan sebagainya. Tapi kesemuanya itu apapun itu nantinya yang diharapkan tujuannya goalnya adalah generasi-generasi ya, itulah karakter mereka. Ada yang pintar, ada yang penurut, ada yang bandel mungkin, tapi intinya mungkin ke sana mereka kita harus siapkan ya dari awal. Ya, kita harus siapkan dari awal. Baik, untuk itu kita akan lanjut lagi pembahasannya di siang ini. Kita bersama dengan narasumber kita dan juga untuk Anda pendengar dimanapun berada yang ingin gabung boleh di 0821 3333 9440. Baik, kalau mungkin terkait tidak mengatakan semua yang sudah dilakukan oleh orang tua saat ini atau pola asuh yang sudah dilakoni itu semuanya salah gitu ya. Ya tidak. Bukan ya. Bukan. Tidak semuanya salah. Tapi harus berubah ya. Harus Betul. lebih dinamis. Betul. Ikut zaman, bukan ikut kemauan anak juga sih sebenarnya. Bukan ya? Bukan. Ya, karena banyak yang menilai seperti itu. Harus ikut kemauannya anak. Jadi boleh dikatakan manja jadinya karena diikutin terus nih apa yang ininya. Padahal kita melihat dari sisi kebutuhan apa sih yang dia itu kan maksudnya. Betul. Kalau saya mungkin boleh ada mindset seperti itu. Oke. Kalau saya bisa katakan 4 tipe pola asuh orang Indonesia. Tipe. Orang Indonesia. Orang Indonesia bahkan sepertinya kayak semua dunia pun pasti memiliki. Kalau yang seperti saya tangkap, yang saya baca dan saya pelajari tipe-tipe caranya mendidik itu ada 4. Seperti yang satu itu pertama itu pola asuh permisif. Itu permisif. Itu cirinya itu apapun yang diinginkan anak akan dituruti oleh orang tua dan orang tua hanya sibuk bekerja dan melakukan kepentingan lain tanpa memperhatikan tumbuh kembang anak secara maksimal. Yang mereka, mama saya butuh duit segini, oke. Mama saya butuh kendaraan untuk gini, oke. Ataupun saya sekolah di sini harus, pokoknya diikuti semua. Tapi orang tua sibuk dengan bekerja karena memikirkan mungkin secara materi ya sudah cukup untuk itu. Mungkin kasih sayangnya seperti itu. Yang kedua itu ada pola asuh otoriter. Pola asuh otoriter itu di sini tuh orang tua lebih berperan. Misalnya memilih jurusan, anak itu harus jurusan kuliahnya harus A, kalau tidak harus begini. Karena malu, karena istilahnya pandangan sosial. Kadang-kadang kan kita lihat orang tua mempunyai kayak ego, padahal anaknya saya tidak senang betul. Saya senang menyanyi, saya senang melukis, saya senang apa, tapi anaknya harus jadi dokter, padahal kemampuan anak tidak ada seperti itu. Makanya anak itu akan menderita. Seperti itu. Yang ketiga itu pola asuh otoritatif, yaitu di mana kemauan anak diikuti tapi tetap orang tua mengontrol, membimbing sesuai dengan kemampuan anak itu sendiri. Itu. Yang keempat pola asuh pembiaran. Di sini itu let it flow dalam artian dia mau belajar terserah, dia butuh apa terserah, pokoknya orang tua pun asik dengan dunianya sendiri. Seperti begitu.
Yang saya lihat ada 4 pola asuh. Itu yang umum. Jadi diketahui ya. karena dan dari yang saya omongkan ini pasti ada orang tua merasa, ih, saya ternyata terlalu memanjakan anak. Oh, saya ternyata membiarkan anak, atau saya ternyata otoriter kemauannya dia, atau saya sudah asuh dengan cara mengikuti kemauan anak dan tapi tetap membimbing anak sesuai dengan kemampuan dan kemampuan orang tuanya. Seperti begitu. Seperti itu ya. Iya. Jadi perlu ada mungkin feedbacknya juga, kita harus tahu begitu ya. Misalnya mengikuti kemauannya nih apa nih? Betul. Bukan pengen hasil yang maksimal, tapi mengetahui apa sih kendala dari apa yang kau kerjakan ini, Betul. apa manfaat yang sudah kau kerjakan. Itu kan lebih belajar bertanggung jawabnya kepada Betul. itu. Gitu ya. Baik. Nah kalau Ibu Prof sendiri gimana nih dengan pola asuh yang ada ini? Tadi dijelaskan ada beberapa nih. Tentunya juga perkembangan zaman jangan sampai juga mungkin ada penambahan juga yang perlu diterapkan. Mungkin dari program BKUW mungkin menerapkan apa nih, pola asuh yang apa gitu. Hasil kombinasi mungkin di lapangan dengan teori dan juga apa yang dilaksanakan seperti itu. Mungkin ada goals yang baru nih didapat. Ya, jadi sebagai orang tua tentu kita akan melihat saja bagaimana perkembangan anak, bagaimana anak emosional anak, ya semua itu perlu diarahkan ke karakter positif. Ya, jadi kan karakter itu adalah hasil daripada gen ya, fisiologis daripada anak itu sendiri dan juga lingkungan. Oleh sebab itu lingkungan di sini adalah lingkungan yang ada berada di keluarganya sendiri ya, di dalam sebuah rumah itu akan menghasilkan karakter, dan karakter itu tidak bisa diubah ya. Jadi itu muncul dari sejak dia mulai dari bayi ya, bahkan kata sekarang ilmu pengetahuan mengatakan dari sejak dia janin. Oleh sebab itu maka yang saya katakan, kalau BKUW ingin mengajak semua ibu-ibu ya, tentu kita harus mulai dari situ. Startnya dari mulai 100 hari perkembangan anak. Ya, bagi mungkin ibu-ibu yang ada di pengurus BKUW seperti saya sudah punya cucu ya. Jadi sudah tua, tidak mungkin punya anak lagi. Tetapi tentu ini akan digulirkan, dipersiapkan kepada saya punya cucu, saya punya menantu ya, yang kebetulan misalnya masih lagi hamil, itu kita sudah mulai kita minta supaya semua pengurus-pengurus BKUW mulai menanamkan hal itu. Jadi sebenarnya karakter positif itu harus dibangun mulai sejak janin, ya, sejak janin. Sejak calon anak. Setelah itu anak menjadi balita ya, balita, lalu sudah itu menjadi anak-anak, menjadi remaja, menjadi dewasa. Itu karakter itu. Jadi pada saat dia sudah dewasa baru kita ingin mengubah, tidak mungkin lagi. Oleh sebab itu ibaratnya kayu sudah keras. Ya, sudah keras, tidak mungkin lagi. Jadi oleh sebab itu parenting skill itu adalah yang oleh BKUW akan mengambil peran dalam hal itu, yaitu kita akan mengajak semua pengurus-pengurus BKUW dulu yang mengerti makna dari 4 jenis pengasuhan itu, pola asuh itu, 4 karakter itu dari seorang ibu dan bapak, yaitu jangan otoriter ya, jangan juga terlalu menurut ke anak, memanjakan anak, tapi harus mengajarkan nilai-nilai baik. Nilai-nilai baik itu adalah bagaimana berpikir positif. Oleh sebab itu tadi saya sudah mengatakan bahwa lebih bagus kita mengajarkan bagaimana dia cinta damai. Di cinta damai itu tentu dia akan menjadi seorang anak dan seorang dewasa sebagai seorang pembelajar, dia akan melihat bahwa di sini banyak ciptaan Allah, sumber-sumber daya, ada lingkungan, ada laut ya, misalnya laut Bosowa yang kita harus jaga kebersihannya. Kalau pergi berendam enaknya itu kalau tidak ada sampah-sampah ya, itu kita ajarkan kepada anak-anak. Jadi banyak contoh-contoh. Sesudah itu kita ajarkan dia bagaimana cinta sesama. Di situ ditanamkan bagaimana toleransi. Kalau kita sebagai pengurus BKUW dengan 100 anggota bertemu setiap bulan sekali, lalu di situ muncul semua karakter yang tidak saling bertoleransi, yang muncul adalah debat. Jadi
Tidak ada habisnya. Ya, jadi harus kita ciptakan memang dari organisasi itu dulu menciptakan bagaimana kita menghargai nakoda kita, ketua kita Ibu Apiati Amin Sam, bahwa apa visi misi organisasi itu ibarat dia membawa sebuah perahu ya finisi yang memuat semua kita ini 100 orang dan kita akan mengayu bersama satu arah, satu tujuan. Gitu. Jadi ini menjadi contoh kepada semua anggota BKW bahwa kita harus begitu sehingga nanti diturunkan lagi kepada anggota dari masing-masing organisasi. Ya. Artinya juga dicanangkan di sini bagaimana semua anggota dari BKW ini mengerti begitu ya, parenting ini, begitu, mengerti tujuannya dan aplikasinya, biar semuanya sama-sama bisa dirasakan, sama-sama memang itu terwujud ya. Nah, bisa lah menjadikan bangun kapal baru lagi nih, baru lagi, tapi sama semua nih visinya. Tapi kalau ini kan kalau boleh dikatakan parenting untuk kedepannya begitu ya, agar menjaga ini, membuatkan sebuah rel ke depan itu supaya fokus terus kan butuh waktu nih, Bu. Butuh perjalanan masih panjang ya. Betul. Generasi ke depan ini makin ini juga dinamis juga. Mempersiapkan itu BKW harus gimana nih? Ya, memang kita kan selalu optimis ya. Jadi memang susah ya, panjang. Jadi kita optimis saja. Jadi kan begini, sekarang kan eranya metaverse ya. Kita lihat Pak Dano di pemantau era 5.0. Terus di situ ada kan literasi, ada komputer, ada laptop, ada media-media. Itu kan sudah merambah ke anak-anak kita. Apalagi pada saat pandemi mereka diberi kebebasan, bahkan dibelikan laptop ya, alat-alat. Nah, di situ kan kita tahu bahwa akan masuk banyak info yang akan mungkin saja positif, mungkin saja negatif. Jadi disitulah barangkali titik awal nanti saya sarankan kepada semua pengurus kita bekerja di situ. Bagaimana literasi untuk menjaga supaya anak-anak membackup anak-anak bahwa walaupun kita berusaha untuk mendidik bagaimanapun skill pola asuh kita yang sudah benar, tapi pada saat masuk info-info yang kita juga tidak bisa backup langsung ke tangan, karena kan sekarang sistemnya dengan jari saja sudah mendunia ya. Jadi mungkin itu. Jadi memang banyak pekerjaan rumahnya lah. Banyak. Artinya harus siap nih. Tantangan ke depan makin berat lagi nih. Jadi kita mungkin mulai dengan mengundang dulu narasumber yang bisa memberi pencerahan dulu dari awal. Ya, mungkin anggota begitu. Dulu. Ya, ke anggota anggotanya dulu. sudah siap dibekali ini akan nanti menjadi spirit lagi. Begitu. Lebih ke situ ya. Baik. Kalau dari segi pembinaannya sendiri dari organisasi mungkin Ibu Nimade sebagai sekretaris bidang pembinaan mental dan agama melihatnya ini bagaimana ini ke depan, Bu? Oke, terima kasih. Kami melihatnya sebagai suatu tantangan yang luar biasa. Pertama itu sebagai perempuan, apalagi kita sebagai ibu, pertama kita harus mempunyai mental, tenaga, kemudian kita harus melek teknologi. Mau tidak mau kita harus melek teknologi. Karena apapun yang dibuka anak, kita harus mengerti dan kita harus pahami kenapa bisa begini, dan kita mencari isu-isu yang baru terus berkembang. Kedua, kita harus komunikasi dua arah seperti saya bilang seperti tadi. Sebelum kita bergerak lebih luas ke organisasi ataupun ke masyarakat, kita harus sebagai wanita, kita harus keep dulu ke dalam. Kita harus pastikan orang-orang terdekat kita, keluarga kita betul-betul sudah di rel jalur yang benar. Karena kan kadang-kadang kita perhatikan orang bisa berbicara luas keluar, tapi pas dilihat keluarganya berantakan. Karena seperti begitu. Karena orang tuanya kadang-kadang sibuk karir tidak masalah, tapi ingat, keluarga adalah tempat kembalinya kita. Kita selelah apapun, secapek apapun, suami dan anak-anak kita adalah rumah kita. Seperti begitu. Jadi
Di BKUW itu saya melihatnya seperti misalnya kalau kita arisan setiap bulan ada penceramah agama yang datang memberikan ceramah-ceramah, itu kan bentuk bimbingan mental seorang ibu supaya menyadari fungsi sebagai istri, sebagai ibu dan sebagai organisasi wanita yang kita ikuti. Seperti begitu. Jadi BKUW betul-betul saya rasa sejauh ini memperhatikan wanita, tapi tidak melepaskan tugas mereka sebagai istri dan sebagai seorang ibu, tapi berperan di masyarakat secara luas. Demikian. Mempersiapkan wanita-wanita ini punya bekal itu ya. Betul. Keluarga, karir boleh, jadi ke masyarakat juga harus bisa. Iya, betul. Aduh, bebannya luar biasa ya. Sebenarnya itu menjadi sebuah beban nggak sih buat Bu Naomi? Kalau orang yang dinamis memang saya memang dinamis dan saya tidak pernah merasakan suatu beban. Maksudnya beban dalam artian capek apa enggak. Saya akan berhenti mungkin kalau lagi sakit aja mungkin berhenti. Saya kemarin sempat berbicara juga dengan salah satu narasumber dari BKUW. Iya, Ibu Eri. Iya, bukan Ibu. Saya bersama dengan Ibu Dewi. Ibu Dewi Tali. Iya. Satu yang dijelaskan bahwa banyak mindset perempuan di luar sana atau ibu-ibu di luar sana yang mungkin waktunya hanya habis ngurus anak saja di rumah, stres gitu ya. Usia 40 ke atas sudah pasrah gitu ya dengan karir. Untuk diajak berorganisasi pun udah nggak mau, gimana apa yang saya mau bikin di rumah, siapa ngurus, belum bergerak udah stres duluan. banyak di luar sana yang didapati seperti itu. Nah, orang-orang atau perempuan-perempuan seperti ini gimana BKUW bisa tarik ini, Bu? Saya nggak sempat banyak tanya soal itu, tapi mungkin kesempatan ini Bu Prof bisa menjelaskan. Ya, jadi memang begini. Memang kan kita tahu bahwa stereotip dari budaya kita ya menempatkan perempuan itu di domestik ya. Dan ini yang perlu para aktivis perempuan berusaha untuk mengatakan bahwa jangan begitu, tidak begitu, perempuan laki-laki itu sama, dan itu sudah banyak ya, ada presidennya kita perempuan dan itu berhasil. Tetapi memang di sudut-sudut lain di rumah-rumah itu masih ada kesian perempuan yang tidak mengenal dirinya. Ya, tidak mengenal kemampuannya. Jadi sebenarnya kalau dia mengenal dirinya, kemampuannya, dia pasti punya kemampuan untuk bargaining kepada suami, kepada semua anggota keluarga bahwa saya punya hak. Karena kan sejak lahir seorang manusia itu punya hak untuk berkembang, untuk beraktivitas. Jadi dia sebenarnya punya hak itu, tapi mungkin dia lebih memilih di dalam rumah tangganya saja, bekerja di ruang-ruang domestik, itu pilihan. Jadi kita juga tidak bisa menganggap itu jelek, itu merupakan pilihan. Tetapi pada saat dia ingin keluar ke publik seperti saya ini yang selalu tiap hari keluar rumah, jarang pulang, pulangnya malam, itu pilihan saya dan itu resiko saya. Jadi bagaimana BKUW untuk membangkitkan itu, maka mengharapkan semua pengurus-pengurusnya, anggota-anggota BKUW memperlihatkan bahwa pada saat keluar rumah itu yang dilakukan adalah yang positif-positif, yang bermanfaat. Jadi kalau kita menjadi seorang aktivis baik di organisasi atau di sektor publik, apapun sektor publik, itu kita harus anggap sebagai ibadah. Sehingga kalau ibadah kita akan ikhlas melakukannya, kita akan happy seperti adik happy saya ini. Nah, jadi saya ini kalau contoh saya ini, saya selalu happy. Apapun sorotan-sorotan negatif, apapun kecaman-kecaman, keluhan, saya harus tanggapi itu dengan positif. Ya, itu malah menjadi pemicu saya untuk menunjukkan siapa diri saya. Ada manfaat yang saya dapat ini dari saya berorganisasi ini. Ada umur sekian saya masih aktif, itu obat juga nih buat saya dan juga nambah ilmu terus ya. Juga ada ibadah di dalamnya. Sharing ilmu ini kan sudah ibadah. Iya betul. Amal jair ya. Baik, kalau Ibu Happy sendiri, Nimade Happy gimana? Melihatnya perempuan-perempuan di luar sana yang seperti mindset tadi yang saya katakan banyak terkendala seperti itu nggak bisa
sudah pasrah karena saya sudah usia begini, anak siapa yang ngasuh gitu. Mana berorganisasi lagi bikin mumet gitu, gimana nih? Seperti kalau menurut saya tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Ataupun tidak ada yang benar, karena itu merupakan pilihan. Karena itu merupakan proses pembentukan dari pola asuh, dari lingkungan, dan dari pengalaman mereka. Jadi kalau kita melakukan sesuatu itu terjadi karena paling besar pengaruhnya karena pengalaman kita yang menempa kita seperti apa. Dan proses untuk mau mengenal siapa diri kita itu proses belajar. Kalau wanita-wanita tidak mau istilahnya mengembangkan diri, tidak mau proses belajar siapa saya, terus saya bisa buat apa setelah ini. Tapi itu dah, makanya ada wanita yang ibu rumah tangga tapi belum tentu, terkadang saya lihat belum tentu sukses mendidik anak. Tapi ada juga wanita karir tinggi tapi juga tidak sukses juga mendidik anak. Ada kombinasi di antara mereka. Ada yang sukses karir, sukses anak, ada yang di rumah dan sukses anak. Itu tergantung dari kemampuan dari setiap wanita. Karena mereka dididik dan dibina dengan pengalaman yang sangat-sangat berbeda, mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Jadi saya tidak bisa menyalahkan satu dengan lainnya. Demikian. Baik, tidak disalahkan, tapi ada baiknya mungkin kita mencari tahu. Karena orang untuk yang menilai diri kita kan biasanya lebih ke orang lain, apa yang kita kerjakan, begitu kan biasanya seperti itu ya. Iya, tapi kita harus punya sikap positif. Sikap positif. Iya, karena kadang-kadang orang lain itu kalau kita melangkah sedikit dan maju, kenapa sih Bu? Tak kasihan ini kadang-kadang pikiran. Jadi kita yang harus, wanita itu harus mampu membentengi dirinya dengan hal-hal yang positif, berpikir yang positif. Kalaupun juga siap dengan itu, harus konsekuensinya seperti itu juga. Betul. Menghadapi itu ya. Mentalnya lagi harus kuat. Betul. Dikuatkan dulu. Baik, waduh. Luar biasa saya berbicara soal parenting berkualitas melahirkan generasi berkarakter ini. Mudah-mudahan niat baiknya dari BKUW Sulsel ini melahirkan generasi-generasi yang berkarakter ini berjalan dengan baik deh Ibu ya. Amin. Mudah-mudahan perempuan-perempuan di luar sana masih makin banyak juga nih yang pengen aktif ya, ikut terlibat atau pengen tahu lah paling tidak dapat ilmu-ilmu yang di-sharing dari BKUW melalui pembinaan-pembinaan atau FGD apa gitu ya. Untuk tujuannya adalah bagaimana kita menjadi parenting yang punya peran penting menciptakan generasi yang berkarakter ini ke depan. Itu karena cukup panjang prosesnya, jadi harus mulai dari sekarang. Kalau kita tidak buka diri juga dari sekarang bakal telat Bu ya. Kita tidak akan menerima apapun. Tidak ada apapun. Tidak bisa kemana-mana juga nih. Iya betul. Baik, waktu juga membatasi nih Bu. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita bisa lanjut ya dengan topik-topik parenting ini. Iya. Mudah-mudahan makin banyak yang tercerahkan lah, paling tidak tersentil hatinya hari ini dengan ilmu-ilmu yang Ibu berikan di Pengarus Utama Gender siang hari ini. Dan pendengar dimanapun berada, terima kasih. Kalaupun mungkin ada pertanyaan nanti bisa di chat aja di kolom ini, nanti akan saya teruskan ke narasumber kita ya untuk mendapatkan ataupun penjelasannya ke depan ya. Baik, saya Arman harus akhiri kebersamaan kita. Sampai jumpa di lain waktu dengan topik menarik lainnya bersama ibu-ibu dari BKUW Sulawesi Selatan. Terima kasih Bu, sukses selalu karirnya mungkin. Sama-sama. Dengan agendanya hari ini juga mudah-mudahan bisa mampir main-main lagi untuk sharing-sharing program dari BKUW. Saya akhiri, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 94,4 FM Kanal Inspirasi Pro 1 RRI Makassar. Yang ku tuju, selain kamu aku tidak mau, karena nyaman ada di dekatmu. Sandaran hatiku bersama cinta.
selalu